Saya kecewa, saya sedih. Kapan kita membangun sepak bola betul-betul ya pemainnya pemain anak negeri. Deretan calon pemain timnas Indonesia di Eropa ini berpeluang ditemui oleh pelatih John Hartman dalam agenda kerjanya dalam waktu dekat. Kemungkinan ini dapat terwujud lantaran beberapa waktu lalu John Hartman mengatakan bahwa dirinya akan mengadakan kunjungan ke Eropa. Serangkaian tugas berat diemban John Hartman setelah didapuk melatih timnas Indonesia. Agenda FIFA Series bulan Maret mendatang jadi yang terdekat. Maka dari itu, John Hartman dalam sebuah wawancara mengungkapkan jika dirinya akan bergerilya ke Eropa demi melihat para diaspora timnas Indonesia. Lebih lanjut, John Hartman tidak menutup kemungkinan adanya pemain yang akan dinaturalisasi demi menambah kedalaman skuad merah putih. Pada akhir Januari atau awal Februari, saya akan pergi ke Eropa untuk melihat lingkungan latihan mereka, pemain diaspora timnas, mendengarkan pemain secara langsung, dan juga mencari pemain lain yang mungkin siap untuk bergabung, ucap Hartman. Perkataan John Hartman bukannya tanpa sebab. Untuk mempermudah kerjanya di timnas Indonesia, ia butuh pemain dengan pengalaman internasional. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan sepak bola internasional. Jadi saya akan terus merekrut pemain yang memiliki karir bagus, jelasnya. Pernyataannya tersebut kemudian menimbulkan tanya, siapakah diaspora yang nantinya bakal ditemui oleh John Hartman setibanya di Eropa? Apalagi masih ada beberapa pemain keturunan yang ternyata mengharapkan tawaran naturalisasi dari PSSI untuk bela timnas Indonesia. Nama Pascal Struijk sudah lama disebut-sebut bakal bermain untuk timnas Indonesia. Namun sampai sekarang, ia tak kunjung pulang ke kampung halaman sang ibu. Pada bulan Mei 2025, pelatih timnas Indonesia saat itu Patrick Kluivert pernah menemui Pascal Struijk di Inggris. Akan tetapi, tak ada kesepakatan apapun yang tercapai. Malahan ketika diwawancarai ESPN pada 16 Januari kemarin, Pascal Struijk lebih memprioritaskan Belanda dan Belgia daripada timnas Indonesia. Sangat menyenangkan melihat bagaimana para penggemar di sana dan betapa mereka ingin saya datang. Itu bukan sesuatu yang saya fokuskan, main untuk timnas Indonesia, kata Struijk dari ESPN NL. Jadon Oosterwolde, bek andalan Fenerbahce yang tengah berkarir di Liga Turki, baru-baru ini menjadi sorokan karena pengakuan jujurnya mengenai masa depan karir internasionalnya. Pemain berusia 24 tahun tersebut secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya kerap menerima pertanyaan intens dari pihak keluarga terkait peluang membela timnas Indonesia. Sang ibu yang diketahui memiliki darah asli Indonesia disebut menjadi sosok yang paling rajin menghubunginya untuk membahas kemungkinan putranya berseragam skuad Garuda. Lahir di Zwolle, Belanda pada 26 April 2001, Oosterwolde memang memiliki latar belakang garis keturunan yang cukup unik dan beragam. Ia menjelaskan bahwa darah Indonesia mengalir deras dari sisi sang ibu, sementara ayahnya mewariskan garis keturunan Suriname. Koneksi emosional dengan tanah leluhur inilah yang membuat keluarganya terus memantau perkembangan dan keputusan besar yang akan diambilnya. Dalam sebuah kesempatan wawancara, mantan pemain Parma ini mengakui bahwa komunikasi mengenai topik naturalisasi terjadi sangat intens lewat jalur keluarga. Ia menyebut sang ibu dan kerabat lainnya hampir setiap bulan rutin menanyakan apakah dirinya memiliki minat untuk pulang membela merah putih. Kendati mendapatkan perhatian besar dari keluarga, Oosterwolde menegaskan bahwa pendiriannya saat ini masih belum berubah. Ia masih menyimpan ambisi besar dan mimpi besar untuk menembus skuad utama timnas Belanda guna bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Baginya kesempatan untuk membuktikan kualitas diri di tim Orange masih menjadi prioritas utama yang ingin diperjuangkan selagi usianya masih muda. Namun di tengah polemik pemilihan tim nasional tersebut, perjalanan karir Oosterwolde sempat terganggu oleh masalah hukum serius yang menimpanya di Turki. Pemain yang berposisi sebagai fullback ini dijatuhi hukuman penjara lebih dari 1 tahun akibat insiden keributan dalam derby panas melawan Galatasaray pada Mei 2024 lalu. Kasus hukum tersebut tidak hanya menyeret dirinya seorang, tetapi juga melibatkan beberapa pemain dan staf Fenerbahce. Beruntung bagi kelangsungan karirnya, pengadilan memutuskan bahwa hukuman yang diterima Oosterwolde bersifat percobaan atau ditangguhkan,
suspended sentence. Status hukum ini membuatnya masih bisa melanjutkan karir profesionalnya di lapangan hijau dan menjaga peluang untuk tampil di level internasional di masa depan. Dengan situasi yang masih dinamis, pintu bagi Jayden Osterwolde untuk membela timnas Indonesia tampaknya belum sepenuhnya tertutup rapat. Mantan exco PSSI Hassani Abdul Ghani dalam sebuah wawancara mengatakan jika Shin Tae-yong pernah memintanya untuk dekati Jensen Silk demi proyek timnas Indonesia U20. Tapi saat itu, tidak ada respon positif dari Jensen Silk terkait membela skuad Garuda. Belum menyerah, giliran Patrick Kluivert yang menemuinya pada 11 Januari 2025. Momen itu terjadi saat Sunderland berhadapan dengan Leeds United. Di saat yang bersamaan, Patrick Kluivert juga menemui Pascal Struijk. Setelah mendapati ketidakjelasan dari dua pelatih sebelumnya, maka sekarang harapan berada di benak John Hartmann untuk meyakinkan Jensen Silk. Langganan Jerman mulai dari U16, U17, U18 hingga U19 ini menjadi nama yang paling potensial untuk didatangi John Hartmann setibanya di Eropa. Piawai mengatur serangan dari lini tengah membuat Laurin Ulrich yang masih berusia muda sangat tepat dengan karakteristik permainan skuad Garuda. Namun ketika diwawancarai soal peluang bermain untuk timnas Indonesia, Laurin Ulrich mengaku masih mendambakan panggilan tim nasional Jerman. Saya tidak akan pernah mengatakan tidak bermain untuk timnas Indonesia, kata Ulrich dari situs resmi 1FC Magdeburg. Ole Romeni hingga Mauro Zilcaira kini telah menjadi bagian dari timnas Indonesia, namun tahukah kalau Dean Zanderben menjadi yang pertama dirumorkan sebelum keduanya datang? Selain piawai dalam mencetak gol, postur Dean Zanderben yang tinggi menjulang membuatnya bisa diandalkan untuk bola-bola atas jika main di skuad John Hartmann. Sayangnya aku belum dikontak lagi oleh PSSI dan mungkin mereka masih akan lakukan itu, naturalisasi, di masa yang akan datang, kata Dean Zanderben kutip dari YouTube Yusa Nugraha, Minggu 27 Juli 2025. Sikap Dean Zanderben yang masih berharap panggilan dari PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia membuat pelatih John Hartmann layak mempertimbangkan sang striker. Pada turnamen ini, Singapura bakal menjadi tuan rumah menghadapi pemenang playoff antara Timor Leste dan Brunei Darussalam dan timnas Indonesia. Duel Singapura lawan timnas Indonesia bakal digelar di laga pamungkas fase grup. Duel tersebut bakal digelar pada 7 Agustus 2026. Sayangnya Asosiasi Sepak Bola Singapura, FAS, tidak akan menggunakan National Stadium sebagai home base. National Stadium kerap dipakai The Lions sebagai home base di ajang-ajang besar, terutama di kualifikasi Piala Asia 2027 lalu. Pasalnya, National Stadium sudah dikonfirmasi bakal jadi tempat penyelenggaraan parade Hari Kemerdekaan Singapura pada 9 Agustus 2026. Tentu stadion akan dipakai jauh-jauh hari sebelumnya untuk persiapan. Karena itu, FAS memutuskan untuk memilih Stadion Jalan Besar sebagai home base timnas Singapura selama fase grup. Semua pertandingan kandang dalam turnamen ini saat ini direncanakan akan dihadirkan di Stadion Jalan Besar yang memenuhi persyaratan Konfederasi Sepak Bola Asia untuk menyelenggarakan kompetisi internasional, ujar pernyataan resmi FAS dikutip dari The Straits Times. Kami akan terus memberikan informasi terbaru kepada penggemar dan publik mengenai ASEAN Hyundai Cup dan berharap dapat menggalang dukungan dari semua orang untuk tim Lions kami. Lanjutnya, Kapten Timnas Singapura, Haris Harun mengaku senang bisa tampil di Stadion Jalan Besar. Tribun yang dekat dengan lapangan bakal memberi semangat lebih kepada anak asuh Gavin Lee. Bermain di National Stadium tentu akan sangat menyenangkan. Tetapi kami juga memiliki banyak kenangan baik di Jalan Besar, ujar Haris Harun dikutip dari The Straits Times. Kami menyebutnya rumah spiritual kami, dan kami selalu mendapatkan dukungan yang baik di sana. Tribunnya jauh lebih dekat ke lapangan, jadi meskipun kapasitasnya lebih kecil, para penggemar dapat menciptakan suasana yang sangat baik yang menular ke tim, ujarnya. Pernyataan tersebut jelas harus diwaspadai timnas Indonesia. Pasalnya, duel Singapura lawan timnas Indonesia bakal jadi laga penentu kelolosan ke semifinal. Kedua negara memang bakal berduel dengan Vietnam yang jauh lebih diunggulkan lolos dari fase grup. Karena itu,
Singapura dan timnas Indonesia diprediksi bakal memperebutkan tiket terakhir ke semifinal. Situasi tersebut jelas harus dipersiapkan oleh skuad Garuda, khususnya dari segi mentalitas. Meskipun kapasitasnya hanya bisa memuat 6.000 orang, Stadion Jalan Besar tetap menyimpan potensi menakutkan bagi timnas Indonesia. Pasalnya, tribun supporter berdiri lebih dekat dengan lapangan. Ajang ini akan dilaksanakan pada bulan Maret dan diikuti oleh Bulgaria dari UEFA, Kepulauan Solomon dari OCFA, dan Saint Kitts and Nevis dari CONCACAF. Bermain di Jakarta tentu harapan besar akan diberikan oleh supporter timnas. Apalagi ada John Herdman yang akan debut dan menunjukkan racikan perdananya di pertandingan. Skuad Garuda tentu akan datang dengan ambisi tinggi setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Hadirnya Herdman menjadi daya tarik tersendiri karena membawa ekspektasi tinggi. Erik menjelaskan bahwa ajang ini akan memberikan banyak manfaat bagi timnas Indonesia. Mereka akan berhadapan dengan tim-tim dengan permainan yang berbeda. Kita sedang menunggu surat-surat ya dari dua pemain ini. Tidak sesuai harapan masing-masing, ya kita boleh mengkritik bukan nyinyirin, bukan ngebully. Sinyal kejutan naturalisasi langka timnas Indonesia. John Herdman bisa nego dengan pemain belia asal A-League. Intip profilnya. Pelatih baru timnas Indonesia John Herdman segera lakukan manuvernya untuk mencari bibit baru pemain keturunan untuk bela skuad Garuda. Bahkan disebutkan John Herdman sudah berencana bakal ke Eropa untuk mencari pemain keturunan yang masih eligible untuk timnas Indonesia. Kabar John Herdman bakal bertolak ke Eropa dibeberkan ketika melakukan konferensi pers di Jakarta, Selasa 13 Januari 2026. Lebih lanjut, ex-pelatih timnas Kanada itu juga mengaku sudah berbicara secara virtual dengan para pemain untuk mendalami kualitas anak didiknya. Saya sudah berbicara dengan pemain inti dengan diskusi panjang bersama kapten dan beberapa pemain senior. Belum ada pembicaraan Piala Dunia, tapi hanya untuk mengenal mereka sebagai pribadi dan memperkenalkan diri, kata Herdman. Pada akhir Januari atau awal Februari, saya akan pergi ke Eropa untuk melihat lingkungan latihan mereka dan mendengarkan mereka secara langsung, sekaligus mencari pemain lain yang mungkin siap bergabung, imbuhnya. Meski santer bakal bertolak ke Eropa, John Herdman bisa melihat talenta lain pemain keturunan yang terbilang langka dan masih eligible untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Satu pemain keturunan langka yang masih eligible dinaturalisasi timnas Indonesia berasal dari Australia. Ya, sosok pemain keturunan asal Australia yang dimaksud yakni Luke Vickery. Luke Vickery merupakan pemain serbabisa yang memiliki posisi utama di lini serang, di mana Luke Vickery diketahui tengah bermain untuk klub divisi pertama Australia, MacArthur FC. Penyerang kanan yang bisa dimainkan di tengah maupun kiri itu sudah bergabung dengan MacArthur pada 26 September 2025 lalu. Sebelum bermain untuk MacArthur FC, Luke Vickery tercatat pernah menimba ilmu dan bermain untuk Western United FC sejak 3 Juni 2024 lalu. Pelatih timnas Indonesia, John Herdman, membuka peluang merekrut pemain naturalisasi baru. Setelah deretan pemain naturalisasi mewarnai susunan skuad Garuda sejak 2022, Herdman melontarkan kans mendatangkan pemain-pemain baru dari Eropa. Herdman menyuarakan soal pemain lain di luar dari pilar-pilar yang sudah punya caps. Pada akhir Januari atau awal Februari, saya akan pergi ke Eropa untuk melihat lingkungan latihan mereka dan mendengarkan mereka secara langsung, sekaligus mencari pemain lain yang mungkin siap bergabung, imbuhnya. Pencarian pemain baru tidak hanya akan dilakukan Herdman, tetapi juga orang-orang di PSSI demi tujuan mengangkat level timnas Indonesia. Jadi, saya akan menghabiskan waktu saya bersama yang lainnya di PSSI untuk bekerja dengan sungguh-sungguh mencari pemain-pemain terbaik dan meyakinkan mereka untuk menjadi bagian dari perjalanan ini, yang akan menjadi salah satu kisah terbesar dalam sepak bola dunia.
Pelatih yang kurikulum vitae-nya penuh dengan keikutsertaan di Piala Dunia, baik wanita dan pria, optimistis dengan daya saing timnas Indonesia di ajang kontinental. Untuk AFC, Piala Asia 2027, kami bisa kompetitif dengan talenta yang kami punya. Kami punya kesempatan untuk menggendor level kami. Kami harus siap, karena tim ini sangat bertalenta. Timnas Indonesia tengah memulai kisah baru bersama John Hartman. Pelatih asal Inggris itu diperkenalkan secara resmi ke publik oleh PSSI pada Selasa, 13 Januari 2026. Dukungan dan rasa optimisme pun mengalir dari berbagai pihak, termasuk dari para mantan pemain Timnas Indonesia. Mereka cukup yakin dengan kemampuan John Hartman. Ex-pemain Timnas Indonesia, Hamka Hamzah, pun memiliki pandangan yang sama. Ex-bek tangguh itu juga berharap John Hartman bisa segera melakukan adaptasi dengan baik di tim Merah Putih. Pertama, selamat timnas kita mempunyai pelatih baru, karena yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola memang pelatih tim nasional, senior tentunya. Jadi, mudah-mudahan pelatih baru ini bisa cepat beradaptasi dan tentu menentukan pilihan pemain dari taktik dia sendiri. Sambung Hamka Hamzah. Hamka Hamzah mengakui rekam jejak John Hartman. Pelatih berusia 50 tahun itu meloloskan timnas Kanada ke putaran final Piala Dunia 2022. Namun, Hamka Hamzah merasa John Hartman harus cepat belajar, sebab lanskap sepak bola di Asia Tenggara jelas berbeda dengan yang dialami Hartman sebelumnya. Rekam jejaknya atau pembuktiannya kan belum kelihatan. Walaupun dia sudah membawa timnas Kanada, tapi ini adalah hal baru buat pelatih timnas melatih di Asia Tenggara. Jelasnya. Lebih lanjut, Hamka Hamzah juga memiliki permintaan khusus kepada PSSI. Federasi itu dinilai tidak perlu memberikan intervensi berlebihan kepada John Hartman. Tanpa ada campur tangan mungkin banyak di sini, jadi serahkan sepenuhnya kepada tim pelatih yang baru, tuturnya. John Hartman mendapatkan kontrak 2 tahun dari PSSI. Ada opsi perpanjangan kontrak selama 2 tahun pula, tergantung performa timnas Indonesia di bawah asuhannya. Hasil undian ASEAN Championship 2026 menempatkan Indonesia di grup A bersama juara bertahan Vietnam. Selain menghadapi ASEAN Championship 2026, pelatih timnas Indonesia John Hartman juga akan menjalani ujian awal lewat ajang FIFA Series 2026 yang digelar pada Maret mendatang. Proses pengundian grup ASEAN Championship 2026 yang berlangsung di Jakarta menempatkan skuad Garuda di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Hasil undian ini ditanggapi positif oleh pelatih baru timnas Indonesia, John Hartman. Menurutnya, menghadapi tim-tim kuat sejak fase grup akan membantu mematangkan permainan pemain lebih cepat. Sementara itu, bek timnas Indonesia Rizky Ridho mengaku optimis dengan peluang skuad Garuda di bawah juru taktik anyar tersebut dalam sejumlah turnamen sepanjang tahun ini. Sebelum tampil di ASEAN Championship 2026, Hartman akan lebih dulu menghadapi ujian pertamanya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Maret 2026 mendatang, dengan memimpin skuad Garuda di ajang FIFA Series menghadapi sejumlah tim kuat. Salah satu fokus utama Hartman saat ini adalah pembentukan tim kepelatihan. Analis sepak bola Wesley Hutagalung menilai PSSI perlu menunjuk asisten pelatih yang sesuai dengan kebutuhan dan filosofi permainan Hartman. Selain membentuk tim kepelatihan, Hartman juga dihadapkan pada tantangan pencarian pemain untuk mengisi skuad timnas Indonesia. FIFA Series dan ASEAN Championship 2026 pun akan menjadi ajang pembuktian bagi Hartman dalam membangun kekuatan baru skuad Garuda. Ulasan lengkap terkait tantangan Hartman bersama timnas Indonesia akan kita bahas bersama analis sepak bola Bung Kusnaini.